Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga teman-teman yang sedang dalam keadaan sakit, Allah segera angkat segala penyakitnya dan dikembalikan dengan keadaan yang sehat seperti sedia kala. Amin. Nah, udah di penghujung bulan, bagaimana nih kondisi keuangannya? Apa masih aman atau udah ada banyak boncos-boncos dari dana manapun? Terlebih lagi, di bulan ini kita baru saja selesai melaksanakan Lebaran, pastinya banyak kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga ya. Nah, di sini Bunda juga udah evaluasi budget bulan Mei. Nah, di bulan Mei kemarin memang banyak banget boncosnya, tapi ya masih terkendali dikarenakan bisa ditutupin dari penghasilan tambahan. Jadi boncosnya itu hanya untuk biaya kayak gas, galon. Jadi yang biasanya beli gas cuma 2 kali dalam sebulan, nah di bulan ini tuh nggak tahu kenapa bisa sampai 4 kali, bahkan galon juga sampai 8 kali ngisi gitu. Jadinya aku nutupin dana dari situ, ya nggak banyak sih nutupinnya, cuman jadi dipelajarin aja kenapa bisa sampai sebanyak itu ya. Mungkin karena intensitas masaknya jadi lebih banyak, secara kan untuk berbuka puasa dan juga untuk sahur kita harus masak lagi, makanya gas dan juga galon jadi kebutuhan lebih banyak. Apalagi aku sekarang udah punya anak bayi yang bolak-balik untuk masak air hangat, jadi penggunaan gasnya juga akan lebih bertambah. Di sini Ibu mau bikin alokasi gaji untuk bulan Juni, yang mana karena tanggal 25 kemarin memang udah gajian dari Pak suami, jadi dilangsungkan aja untuk bikin alokasinya. Biasanya Ibu bikin alokasi gaji ini seminggu sebelum suami gajian atau beberapa hari sebelum suami gajian, karena kan memang Ibu kan suka gambar-gambar dulu supaya kertasnya nggak kosong banget gitu, biar lebih berwarna. Jadi enaknya diambil beberapa hari sebelum gajian biar nggak urgent banget gitu, jadi nggak terkesan buru-buru dan isinya juga sesuai sama kebutuhan, nggak menerka-nerka. Nah, di sini Ibu pakai tema strawberry warna-warni merah gini. Ini Ibu ambil idenya dari Pinterest ya. Buat teman-teman yang lain yang pengen punya ide untuk bikin jurnal atau budgeting, bisa cek gambar-gambarnya dari Pinterest, cari aja keywordnya bojo atau bullet journal, nanti di situ banyak terlihat hasilnya ya. Oke, langsung aja nih. Di sini Ibu udah mulai ngisi-ngisi untuk pengeluaran bulanannya. Seperti pengeluaran tetap itu seperti kontrakan, cicilan, wifi, terus juga saku suami, listrik, dan juga apa lagi ya, kadang suka lupa juga sih ya. Itu aja sih. Lanjut lagi untuk kebutuhan bulanannya, di sini Ibu udah isi juga ada belanja bulanan. Ibu budgetkan untuk 1 bulan itu beli sabun, deterjen dan lainnya itu 400.000. Dan untuk belanja mingguan untuk makan sehari-hari atau belanja sayur, Ibu budgetkan untuk 4 minggu 650.000. Di minggu pertama itu nanti 200.000, minggu kedua, ketiga, dan keempat itu 150.000. Kalau ditanya cukup atau enggak, ya pasti banyak nggak cukupnya, tapi ya kembali lagi tergantung kitanya, pintar-pintar kita yang ngelola mau masak apa supaya dana segini tuh bisa cukup dan nggak nombok. Walaupun di pasar harga pada naik ya Bun ya, tapi tinggal kita atur-atur aja makannya, ya menu-menu sederhana aja, yang penting bisa kenyang dan sehat. Lanjut, di sini Ibu mau alokasikan untuk beras. Biasa Ibu beli beras sebulan itu 15 kilo, budgetnya 180.000. Terus diapers anak ini Ibu masukkan ke fixed expenses aja, karena memang jadi kebutuhan wajib tiap bulan ya. Langsung ke gas Ibu budgetkan 75.000, yang biasanya 50.000 dinaikkan jadi 75.
Begitu juga dengan galon dibudgetkan 50.000, iuran sampah 35.000, dan iuran RT 15.000. Untuk jajan anak biasa ibu budgetkan 50.000 aja, ini untuk jajan hari-hari ya. Kalau dibilang cukup atau nggak cukup, pasti namanya jajan gak akan ada yang cukup, tapi tergantung kita orang tuanya ngaturnya gimana. Untuk hiburan itu 50.000 dan kontrakan 400.000, BPJS orang tua 50.000, air PDAM 150.000. Nah, di sini kontrakannya kok murah banget sih sampai 400.000. Sebenarnya kontrakan ibu itu harganya 800.000. Jadi diambil dari gaji suami 400.000 dan sisanya 400.000 lagi ibu tambahin dari penghasilan tambahan ibu. Jadi memang saling membantu ya dalam rumah tangga itu biar nggak berat sebelah gitu. Langsung ini ibu mau total, setelah ditotal kebutuhan untuk bulannya itu totalnya 2.155.000. Ya benar kan, 2.155.000 ditambahin sama kebutuhan tetap fixed expensesnya. Di kebutuhan tetap ini ya ada pampers, terus wifi, listrik, cicilan. Nah di bulan ini alhamdulillah cicilan ibu juga udah lunas. Untuk kebutuhan tetapnya 1.325.000 totalnya. Aku tambahin dengan kebutuhan pokok 2.155.000, totalnya 3.480.000. Nanti ya dikurangi sama gaji 3.650.000. Jadi sisanya nanti aku mau alokasikan untuk sinking fund atau tabungan. Nah setelah ditulis-tulis dan di total, sekarang waktunya untuk isi ke dompet pintar sesuai budgetnya. Nah di sini ada 400.000 mau aku alokasikan ke pos belanja bulanan. Lalu lanjut untuk belanja mingguan 650.000 tadi aku bagi 4 minggu, dimana minggu pertama 200.000, minggu kedua 150, ketiga keempat juga 150.000 ya bun. Lalu dilanjut lagi untuk kebutuhan beras, ini aku alokasikan untuk beras 180.000. Biasanya aku beli berasnya itu dari Indomaret ya, beras-beras yang 5 kiloan itu, jadi aku ambil 3. Jadinya karena kenapa harus di Indomaret, karena memang suka dapat diskon jadi bisa lebih murah lagi dan ada sisanya walaupun receh. Untuk gas LPG aku lanjutkan, untuk gas LPG itu 75.000. Dan untuk saku suami ini aku nggak isi di dompet pintar karena saku suami dan juga kuota untuk suami itu aku langsung sisihkan di ATM-nya dia, jadi langsung diambil aja, jadi nggak perlu kasih uang cash, biar dia atur sendiri nanti sakunya mau dipakai untuk apa. Nah lanjut, sekarang aku mau isi ke galon air kali ya. Ke iuran sampah dulu. Iuran sampah 35.000 dan juga iuran RT-nya 15.000. Ini aku ngerekamnya di subuh-subuh karena memang
nunggukan anak masih tidur, dan itu ada suara token listrik habis. Aku memang belum isi kan, memang mau diisi hari ini. Lanjut lagi, aku mau masukkan untuk kontrakan. Di sini aku sisihkan 400.000. Untuk sisanya nanti aku ambil dari tabungan tambahan aku atau penghasilan tambahan aku. Air PDAM juga aku sisihkan 150.000. Lanjut untuk token listrik. Nah, ini aku budgetkan 150.000 juga. Kemungkinan hari ini akan aku isi karena itu udah bunyi-bunyi. Jadi mau aku isi aja hari ini. Untuk kuota atau wifi, sebenarnya wifi itu aku pakai wifi di rumah, tapi karena suami keluar ruangan, jadi ada tambahan untuk kuota dia sendiri juga gitu. Di sini wifi aku bayarnya 200.000 ya. Lanjut ke beras 15 kilo, tadi belum diisi ke dompet. Lanjut lagi air galonnya 50.000. Biasa tuh yang paling banyak sisa tuh dari air galon ini. Jadi karena memang kebutuhan air galon sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi aku budgetkannya 50.000 aja. Dan iuran RT itu 15.000, tapi aku ini nggak ada uang pecahan 10-nya, jadi aku masukin yang 5.000-nya dulu aja. Lanjut untuk BPJS, ini BPJS orang tua 50.000, dan untuk hiburan juga 50.000. Biasa dana hiburan ini aku pakai untuk misalnya pengen bawa anak jalan-jalan atau sekedar ke time zone atau untuk makan di luar gitu. Aku budgetkan 50.000 aja. Masih ada yang ketinggalan, ini jajan anak juga 50.000. Kemarin sempat ada yang nanya apa cukup gitu dikasih jajan 50.000 untuk sebulan ya. Kebetulan anak aku masih 4 tahun sih, belum terlalu ngerti uang, jadi kalau aku kasih per harinya 2.000, insya Allah 50.000 ini juga cukup gitu. Nah, di sini udah semua pos sudah terisi, dan insya Allah mudah-mudahan dana yang udah aku isi ini cukup untuk sebulannya, amin. Dan semoga juga nggak boncos, nggak sampai nombok lagi. Buat bunda-bunda yang lain, bagaimana sih cara mensiasatin kalau misalnya kebutuhan di luar itu lagi pada naik? Gimana cara mensiasatin untuk belanja mingguannya? Nanti share ya di kolom komentar. Nah, ini aku udah isi semua. Setelah aku isi semua, ternyata ada sisa 220.000, yang mana nantinya akan aku masukkan ke tabungan sinking fund. Langsung aja mau aku alokasikan ke tabungan sinking fund aku yang aku simpan di binder ini isinya semua tabungan sinking fund aku ya, mulai dari tabungan challenge, sinking fund untuk target apa aja, dan tabungan pokok aku di sini semua aku simpan. Nah, di sini aku mau alokasikan untuk sinking fund hitan anak aku yang pertama, karena sebelum sekolah niatnya aku mau hitankan dia dulu supaya nantinya nggak kepikiran lagi kalau anak itu belum dihitan. Di sini aku sisihkan 100.000 aja, langsung aku tandain
karena sudah ditambahin ya. Sisa 3 kolom lagi buat penuh. Lanjut, aku mau alokasikan ke mana dulu ya, mau aku alokasikan ke tabungan pendidikan karena tahun depan anak aku udah mulai masuk TK, jadi aku mau alokasikan ke pendidikan dia. Di sini aku mau masukkan 50.000 dulu aja. Karena memang kebutuhan masuk TK itu ternyata nggak sedikit, jadi memang harus aku persiapkan dari jauh-jauh hari ya bun ya, supaya nantinya pas udah harinya aku nggak ketataran dan nggak bingung lagi harus mencari dananya dari mana. Nantinya kalau misalnya tabungan ini udah full, mau aku belanjakan ke emas logam mulia aja, jadi dananya nggak terotak-atik alias dananya tetap utuh, tinggal dijual nantinya pas saat anak aku mau masuk sekolah. Nah ini sisa 70.000 lagi aku mau alokasikan ke mungkin ke tabungan celengan aja, karena itu memang sedikit lagi udah akan penuh sih. Dan yang 50.000 nya mau aku masukkan ke dana tak terduga. Ini dana tak terduga biasanya itu ada kayak undangan atau ada tamu yang datang, aku bagikan ke anak-anaknya untuk jajan anaknya, atau juga untuk biaya tambahan lainnya, misalnya ada yang boncos dari satu pos, aku tutupin dari dana darurat ini. Oke baik, ini sisa 20.000. Aku mau masukkan ke tabungan challenge aja karena di sini aku nggak punya tabungan yang 10.000, jadi aku mau masukkan ke yang tabungan challenge yang 5.000 aja. Tapi aku mau masukkan ke tabungan celengan aja kali ya, karena memang ini sedikit lagi penuh tuh. Ini target 1 juta. Nantinya juga kalau penuh aku pengen beli ke logam mulia atau aku pengen beli kulkas, karena aku butuh kulkas. Selama ini aku pakai kulkasnya masih numpang di punya saudara sebelah rumah aku sih gitu. Alhamdulillah semua pos-pos udah terisi dan semua tabungan juga udah bertambah. Makasih buat bunda-bunda yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kata-kata belibet atau masih saya seperti memikir-mikir harus ngomong apa gitu. Karena memang sebenarnya saya kurang pandai untuk berbicara di media seperti ini. Jadi harap dimaklumin kalau masih banyak yang belibet-belibet ya. Semoga apa yang udah saya videokan dan budgeting saya ini bisa jadi referensi buat bunda-bunda yang lain yang masih bingung dalam mengatur gaji. Terima kasih. Assalamualaikum.